Baik para kiai, bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita sama-sama dengan khusyuk, dengan khudu mendengarkan ceramah agama yang tentunya kita tunggu-tunggu sejak tadi. Kepada yang mulia Abuya Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, Kiai Ali Anwar, Kiai Muhyiddin Kamal, dan Kepala KUA, dan Al-Mukarramah Ibu Nyai Sohih, a'azzahullah wa atala umraha fi sihatin wa afiyah. Akhil Aziz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Syauqi ayyadahullah bita'yidih. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, pengurus Muslimat, Fatayat, NU, cabang maupun MWC, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abna'i wa Banati, Ayul Hudur, Akhil Azizil Muhtaram, Dr. Khalid bin Kiai Dawam, Azzahullah. Ketika Rasulullah masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq adalah satu orang, yaitu Rasul. Ketika Rasul masih hidup, kebenaran, ukuran kebenaran, kalimatul haq Rasulullah. Kalau ente yang benar, ikut orang itu, Rasulullah. Maka waktu itu belum ada ilmu, ikut Rasulullah aja. Quran dihafal, bukan ditulis, bukan. Quran mengandalkan hafalan, bukan tulisan. Beberapa sahabat punya tulisan Quran, gak ada yang lengkap. Sahabat A punya surat Yasin, sahabat B sudah punya surat Baqarah, gak ada sahabat punya tulisan lengkap dari awal sampai akhir. Karena waktu itu tidak mengandalkan tulisan, mengandalkan hafalan. Sabda-sabda Rasulullah pasti benar, harus diikutin. Namanya sunnah qauliyah. Apa? Perintah-perintahnya, larangannya, himbauannya, ajakannya. Yang kedua, perilakunya. Bagaimana beliau memelihara keluarga, bagaimana beliau bergaul dengan tetangga, dengan masyarakat, bagaimana ketika menerima tamu, ketika sholat, caranya wudhu, caranya haji. Namanya sunnah fi'liyah. Apa? Fi'l. Yang ketiga, yang melakukan bukan Rasulullah, yang mengucapkan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh beliau. Contoh, Sayyidina Bilal, sahabat Bilal, setelah wudhu, beliau wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat. Malah Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Sholat apa? Ba'diyah wudhu. Benar Bilal. Maka menjadi sunnah namanya. Namanya sunnah takririyah. Apa?
Nanti saya ulangi, nanti saya cerita dulu deh. Maka Rasulullah wafat meninggalkan sunnahnya. Meninggalkan sunnahnya, sabda-sabdanya, perilakunya, dan legalitasnya. Menjadi tinggalan warisan sunnah. Nah, kemudian Rasulullah wafat meninggalkan murid-muridnya, santrinya yang membawa kebenaran. Sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq diwarisi oleh para santrinya yang namanya sahabat. Maka sahabat itu adalah ashabul haq. Apa? Rasulullah namanya sahibul haq. Rasulullah satu orang, sahibul haq. Setelah Rasulullah wafat, murid-muridnya, santrinya yang membawa kebenaran, ashabul haq. Semua para sahabat membawa kebenaran. Memang ada urutannya sih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair bin Auf, Amr bin Jarrah. Ini urutan ranking martabatnya para sahabat. Tapi secara keseluruhan sebuah sahabat membawa suara kebenaran. Semua sahabat hafal Quran. Semua sahabat hafal hadis Rasulullah. Ada yang hafal sekali, ada yang hafalnya banyak, ada yang sedikit. Walhasil sahabat menyebarkan agama Islam kemana-mana dengan mewarisi kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti sahabat, namanya kita ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnati Rasul wa jamaati sahabah. Jamaatnya jamaati sahabah. Kita ini mengikuti kebenaran yang ada dalam sunnah Rasul, qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan kita ikuti jamaatus sahabah bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kamu mengambil berguru pada sahabat, di situ ada kebenaran. Siapa saja. Ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau Syiah setelah Rasulullah wafat yang membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Ali, kata Syiah. Yang lainnya enggak. Setelah Sayyidina Ali wafat, yang mewarisi kebenaran satu orang, Hasan, Sayyidina Hasan. Hasan wafat diganti oleh Husain. Husain wafat diganti Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Ali Ridha, Musa Al-Kadhim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Abdul Askari, Hasan, Muhammad Imam Mahdi Al-Muntadhar. Jadi kalau orang Syiah, kebenaran itu dibawa oleh satu. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kebenaran dibawa oleh jamaatus sahabah. Paham tidak? Paham tidak? Nah, sekarang sahabat sudah nggak ada. Sahabat sudah nggak ada. Yang paling terakhir itu tahun 120 Hijriah, sahabat Anas bin Malik paling panjang umurnya itu. Dah habis setelah itu nggak ada sahabat. Siapa pembawa kebenaran? Sahabat sudah tidak ada sahabat. Siapa pembawa kebenaran? Al-Quran menegaskan, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Apa kata Al-Quran? Setelah sahabat gak ada ini, sahabat sudah gak ada. Di mana kita mencari kebenaran? Siapa yang menyuarakan kebenaran? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Kebenaran al-haq. Apa standarnya, ukurannya? Alladzina utul ilma. Para ulama yang berilmu. Paham tidak? Nabi tidak ada,
Sahabat sudah nggak ada, tinggal kita yang kebenaran dibawa oleh alladzina utul ilma, orang yang berilmu, itu yang memiliki kebenaran. Maka kalau kita yang benar dalam beragama Islam, berakhlak, bergaul, pelihara keluarga, bergaul dengan masyarakat, meniti karir, membangun kehidupan, ikutilah ilmu pengetahuan yang dibangun oleh para ulama. Tanpa ilmu pengetahuan salah, keliru, sesat nanti kalau tanpa ilmu pengetahuan. Contoh, ketika zaman Nabi dan zaman sahabat, Quran ditulis tidak sempurna, titik saja nggak ada. Kalau nggak percaya, saya punya fotokopi Quran yang sedang dibaca oleh Sayyidina Utsman ketika dibunuh. Saya nggak bisa baca, itu titik aja nggak ada. Ba, ta, ta, nun, ya sama, nggak ada bedanya. Jim, ha, kho sama, dal, dal sama, ro, zai sama, sin, shin sama. Ayo bisa baca nggak kira-kira? Lah kalau para sahabat hafalan soalnya. Hafalan, yang diandalkan hafalannya bukan tulisan. Nah, setelah Islam, agama Islam berkembang, tersebar ke seluruh penjuru, maka membutuhkan ilmu supaya benar. Tadi kan katakan kalau mau benar kan dengan ilmu ya. Maka pertama kali orang yang menyempurnakan tulisan Arab, wadi'un nuqat 'alal huruf, yang menggagas titik, batik satu di bawah, tali dua di atas, tali tiga, jim di tengah, ha non titik, kho di atas, adalah seorang ulama wafat tahun 62 Hijriah, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Ini Ustaz semua ya? Ustaz semua ini? Ya harus tahu. Mohon maaf, bukan orang Arab. Abul Aswad bukan orang Arab, orang Ajam, orang Persia, bukan orang Arab. Nah, mulai agak terang baca Quran. Ada ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga, mulai terang kan? Tapi semakin agama Islam meluas, kesulitan juga. Sudah titik masih kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, bukan dari Arab, bukan dari Farhad, dari Persia, menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu menggagas adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 175. Baru ada harokat tahun 175 Hijriah, baru ada. Dah terang baca Quran, ada harokatnya, ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Tapi baca Quran masih pada salah. Terutama orang Banyumas. Ada orang Banyumas nggak nih? Ada orang Banyumas nggak nih? Purwokerto, Kebumen. Kalau nyebut nama saya Kiai Sangit Ngakil, Innal Wasingun Ngalim. Maka ada seorang ulama menggagas ilmu supaya kita baca Qurannya benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Menggagas ilmu namanya ilmu memperbaiki baca Al-Quran, ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Paham tidak? Baru baca Quran benar sudah ada ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu baru ada tahun 224. Baru ada. Tanpa kita ikut ulama, gak bisa baca Quran dengan benar.
tanpa kita ikut ilmunya Imam Abu Ubaid bin Qasim bin Salam yang namanya ilmu tajwid, kita nggak akan benar baca Quran. Ayo milih mana? Kalau gitu ilmu itu ilmu tajwid bid'ah. Ya memang bid'ah. Rasulullah nggak ngajari tajwid. Rasulullah sahabat saja nggak ngerti kok. Idhar, idgham, iklam, ikhfa, nggak ada Rasul ngajari itu. Itu ulama yang bikin bid'ah. Ayo, mau bener ikut bid'ah, mau nggak ikut bid'ah salah semua nanti. Milih mana? Nah, makanya tadi ayat Quran bunyinya waliya'lamal ladzina utul ilma an haqqu min rabbik. Kebenaran harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Wa innallaha lahadil ladzina amanu lis-siratal mustaqim. Itulah yang namanya siratun mustaqim. Paham tidak? Terus dongeng terus. Ngaji jangan slogan rakat terus. Mungkar nakir terus. Mungkar nakir sudah kalah oleh Abu Nawas. Waktu Abu Nawas mau mati, wasiat, kalau saya mati dikafani dengan kain kafan yang sudah bosok, ambrol, sudah kotor. Kenapa Pak? Udah ikut saja lah. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah sobek-sobek, ambrol, kotor, kubur. Bukan lagi datang mau nanya marrobuka, bukan lagi kaget loh. Ini sudah lama orang mati sudah salah masuk, saya salah masuk ini, sudah lama ini. Balik lagi nggak jadi nanya. Jadi ngaji jangan itu terus. Nah. Ada seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur daerah Mawaro An-Nahr, Transoksania, yang sekarang Afghanistan di sekitarnya lah kalau sekarang. Siapa namanya gubernur namanya? Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i nama lengkapnya. Bukan Mas Syafi'i yang jual bakso, bukan. Lahir di Gaza, Palestina yang sekarang lagi digempur tuh. Itu tempat lahirnya Syafi'i itu. Palestina. Lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, Mesir, dusun Fustot tahun 200